Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Kamis 18 Agustus 2022. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh kesempatan yang selalu ada Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya dan memeliharanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-32 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat mengiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Amin, demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini dihukum karena melanggar hukum Tuhan. Saudara-saudara, aturan dibuat demi ketertiban dan juga demi kelancaran sebuah kegiatan. Sehingga jika aturan-aturan diikuti, maka layaklah setiap yang melakukan itu mendapat pujian. Tetapi yang melanggar aturan itu juga menanggung konsekuensinya, yaitu mendapat hukuman. Seperti dalam teks bacaan kita tentang peraturan dan ketetapan yang Tuhan berikan itu untuk membuat umatnya dapat menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Salah satu aturan yang diberikan Tuhan ialah menguduskan hari Sabat, di mana bangsa Israel harus beristirahat dan merenungkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ini semacam kontemplasi di mana umat perlu merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ketetapan itu harus dipatuhi oleh umat dan Tuhan sendiri yang akan menjamin kehidupan mereka sekalipun mereka tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat tersebut. Tetapi dalam teks ini seorang malah kedapatan sedang bekerja mengumpulkan kayu api di padang gurun. Ada kekhawatiran dalam dirinya sehingga ia bekerja dan melanggar perintah Tuhan. Penghukuman kemudian datang dari Tuhan bahwa orang tersebut harus dihukum mati karena melanggar perintah Tuhan, dan hukuman mati itu dia dilontari atau dilempari batu sampai mati. Hukum yang diberikan karena melanggar perintah Tuhan. Hal tersebut menjadi pelajaran bagi umat Tuhan agar taat dan tidak khawatir akan hari esok, karena Tuhan menjamin kelangsungan hidup umatnya. Karena itu Tuhan memberi perintah, dan yang melanggar perintah itu mendapat hukuman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal tersebut juga menjadi pelajaran bagi kita semua tentunya. Bahwa Tuhan telah berfirman, memberi firman-Nya sebagai pedoman kehidupan orang percaya. Karena itu, lakukanlah firman-Nya dengan setia, sehingga kita terus menikmati kehidupan, bukan melanggar yang membawa pada penghukuman. Sekali lagi, memang kekhawatiran dapat membuat orang atau seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang melakukannya mendapat pujian dan mendapat upah
Dan orang yang melanggar pada akhirnya mendapat hukuman. Karena itu tetaplah setia akan perintah-perintah Tuhan, karena Tuhan menjamin hidup kita dan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan selalu mendapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu bahwa Engkau telah memberi aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan, juga memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah kami dituntun, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk tetap setia kepada firman Tuhan, taat akan perintah-perintah Tuhan, karena pada akhirnya orang yang melanggar akan mendapat hukuman dan orang yang setia akan mendapat tempat yang telah disediakan Tuhan baginya. Bahkan Tuhan menjamin hidup orang-orang yang takut dan setia kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan warga jemaat Lobatua dan sahabat-sahabat yang mengikuti renungan dan doa ini. Tuhan berkati selalu dan lindungi dan tuntun di jalan-Mu. Yang lemah kuatkan ya Tuhan, yang sakit Tuhan berbelas kasihan untuk memulihkan. Yang lanjut usia tetap mendapat cinta kasih Tuhan dengan cara Tuhan sendiri bagi mereka. Jemaat yang terus berkarya, terus mengikuti pendidikan, Tuhan selalu berkati sehingga pada akhirnya boleh menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk cucu dari Ibu Peter Bato Arya yang menjalani operasi kemarin pada tanggal 17 Agustus 2022. Mohon Tuhan campur tangan sehingga yang baik baginya berlaku dan ia boleh mendapat pemulihan dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Juga terus memberkati dan menguatkan orang tua ibu dari Ibu Damaris Pakantun di Toraja, sehingga ia boleh mendapat kesembuhan dari Tuhan. Mohon pemulihan baginya, sehingga ia boleh kuat dan Ibu Damaris Pakantun boleh kembali ke tengah-tengah jemaat dan boleh beraktivitas mengangkat tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan baginya. Tuntun dan lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap bersuka cita. Mohon berkat dan urapan serta kuasa-Mu selalu bagi kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun langkah hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Merdeka! Tuhan Yesus sayang kita semua.